Oke. Sudah Bu, sudah ada ya tanda merahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Ibu Siti? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah, walaupun agak-agak lelah, letih, lesu karena diberikan kegiatan yang lumayan banyak. Mudah-mudahan perasaan hari ini kita dalam keadaan yang berbahagia ya Bu ya, supaya kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Baik sebelumnya mungkin Ibu perkenalkan dulu ya nama dan identitas lainnya. Silahkan Bu. Ya. Baik, saya Siti Syarifah, CGP Angkatan 9 dari SDN Gambung, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Gambung Pasir Jambu. Ibu ngajar di kelas? Saya ngajar di kelas 6. Di kelas 6. Baik, Bu. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya, Bu ya. Di mana saya akan bertindak sebagai coach dan Ibu akan bertindak sebagai coaches. Nah, supaya kita lebih rileks, supaya kita lebih tenang dalam melaksanakan kegiatan ini, ayo kita sama-sama dulu, Bu, mengambil nafas dalam-dalam. Kita fokuskan pada kegiatan sekarang supaya lebih siap ya Bu ya, supaya lebih mindfulness gitu ya Bu ya. Ya Bu, tarik nafas Bu, keluarkan. Ya Bu, sekali lagi Bu, biar lebih rileks Bu, tarik nafas. Oke, sudah bisa dimulai ya Bu ya. Ya, sudah, Bu. Alhamdulillah. Ya, baik. Sekarang kita mulai saja ya Bu. Apa ada yang mau Ibu ceritakan pada kesempatan kali ini, pada kegiatan coaching kali ini, baik dalam pembelajaran maupun dalam keseharian Ibu di sekolah? Baik, Bu. Yang akan saya curhatkan atau ceritakan kepada Ibu ya tentang kondisi di sekolah saya, di mana saya menghadapi anak-anak itu yang super aktif, Bu. Jadi di sekolah itu mereka aktif bergerak mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi karena mungkin saya sebelumnya di sekolah yang anak-anaknya notabene tidak terlalu aktif bergerak. Nah, sekarang saya ke sekolah yang baru ini agak sedikit shock gitu ya melihat anak-anak yang super aktif mulai dari gerakannya seperti kan saya itu di daerah pegunungan. Jadi anak-anak itu berani yang naik ke pohon gitu, Bu, yang tinggi Mhm. sekali. Sampai saya aduh, sampai ya takut gitu, takut terjadi sesuatu. Lalu ke atas pagar gitu ya. Jadi saya Mhm. banyak apa ya istilah bahasa Sundanya banyak ngalinyap gitu ya, shock Mhm. gitu. Seperti itu, Bu. Oh iya baik Bu. Jadi masalahnya anak-anak atau siswa yang super aktif bergerak ya Bu ya. Ya. Nah, apa sih yang Ibu inginkan gitu? Harapan Ibu terhadap anak-anak tersebut seperti apa, Bu? Kalau mungkin kalau aktifnya itu memang sudah bawaan mereka ya, Bu. Jadi mereka sudah dari dalam dirinya memang seperti itu. Nah, harapan saya mudah-mudahan gitu ya ke depannya saya dan rekan sejawat saya itu bisa me apa ya, Bu, bukan melampiaskannya, apa ya istilahnya? Menyalurkan mungkin ya, Bu, ya? Iya iya, menyalurkannya itu ke hal-hal yang lebih baik gitu ya, Bu, yang apa, positif, yang ada tujuannya, yang jelas, yang bermanfaat. Nah, seperti itu maunya, Bu. Baik, itu harapan Ibu ya, bagus sekali, Bu. Nah, kalau dilihat oleh Ibu ya, kondisi saat ini tuh berada kalau misalnya ada level 1 sampai 10 itu posisi, untuk kenyamanan sekolah itu ya, Bu, ya, untuk kenyamanan, aktivitas siswanya itu ada di level berapa, Bu? Di level berapa ya? 8 mungkin? Oh, sudah bagus, Bu, di level 8 ya, eee, ininya apa, nah, kira-kira bagaimana
cara Ibu untuk meningkatkan, ke level yang Ibu harapkan gitu. Lebih baik kan ya, pasti harapannya lebih baik. Nah, itu kira-kira bagaimana tuh Bu cara meningkatkan, agar, tadi bisa tersalurkan dengan baik, aktifnya itu benar-benar bisa, apa ya, menjadi sesuatu hal yang positif gitu ya Bu ya. Coba usaha-usaha Ibu seperti apa? Eee, Mungkin saya ke depannya itu harusnya lebih bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan guru PJOK kayaknya ya, Bu. Soalnya guru PJOK kan lebih membawa anak-anak untuk bergerak ya. Harusnya saya Iya, lebih intens gitu ya ngobrol sama guru PJOK, menceritakan kondisi terutama yang ada di kelas saya gitu ya, biar tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemarin, Bu. Ada mhm. kejadian di kelas 6 itu, anak-anak ada satu orang anak yang jatuh dari pohon jambu air, Bu. Jaraknya Waduh, itu lumayan lah, ada antara 6 meteran mah ada kayaknya. Itu ih, jadi mereka, eee, lari sendiri gitu ke sana untuk ngambil jambu air tanpa mungkin nggak tahu apa ya, nggak tahu tergesa-gesa. Kata anak sih yang melihatnya, dia apa ya, nginjek ranting kalau nggak salah mhm, yang sudah tua kayaknya gitu. Jadi rantingnya jatuh, dia juga ikut jatuh. Nah, saya maunya apa gitu ya, pergerakannya itu jangan yang membuat kita shock gitu. Nah, mungkin ke depannya, salah satunya saya bisa berkolaborasi gitu ya dengan guru PJOK untuk menyalurkan anak-anak yang super aktif gerakannya seperti itu. iya betul Bu ya, membahayakan ya kalau misal kita biarkan ya Bu ya. Nah, tadi dari hasil itu kira-kira menurut Ibu, instruksi-instruksi apa yang akan Ibu sampaikan atau langkah-langkah apa yang akan Ibu, lakukan supaya, anak-anak yang aktif tersebut terwadahi gitu Bu? Apa ada kegiatan-kegiatan yang akan Ibu laksanakan? Kalau di kelas, kalau misalnya kalau sama saya ya mungkin Mhm, lebih banyak sekarang bawa anak-anak keluar kelas misalnya ya, mhm mhm outdoor, mhm. misalnya belajarnya di luar kelas. Karena memang anak saya itu nggak bosen gitu ya kalau di dalam kelas tuh kayak udah belajar 1 jam teh udah we tangan kakinya tuh bergerak-gerak gitu kayak yang udah kesel kelihatan sama saya juga memang anak ini kayaknya udah pada kesel tapi ya mungkin saya belum banyak ilmu untuk bagaimana caranya membawa anak keluar gitu ya jadi saya masih belajar sekarang mungkin kalau ke depannya saya kalau waktunya jam belajar sama saya mungkin akan saya bawa keluar gitu ya belajarnya outdoor atau mungkin saya memakai ini infocus mungkin ya, biar lebih fokus, Belajar lebih menyenangkan. Ya, kalau di dalam kelas, kalau situasinya misalnya hujan, tidak memungkinkan untuk membawa anak-anak keluar, mungkin saya akan menggunakan infocus untuk belajar di dalam kelas. Mungkin iya seperti itu. betul. Baik Bu, apakah Ibu pernah, mengobservasi gitu Bu ya, sebenarnya keinginan anak-anak tersebut itu apa gitu Bu, yang aktif itu? Ya, kalau observasi yang mendalam itu belum pernah ya, Bu. Tapi kalau Mhm, saya lihat, memang daerah itu, daerah tempat saya mengajar itu kan punya lapang yang besar. Jadi mereka oh, itu terbiasa untuk main bola, seperti itu, Bu. mhm, Main bola, aktif berlari, kayak permainan-permainan kalau di Sunda itu rerebonan kata kayak gitu tuh suka mereka mainkan gitu. Jadi kebiasaan mereka dari kecil mungkinnya bergerak melihat orang tuanya, kakak-kakaknya aktif bergerak, jadi terus saja turun temurun gitu ke anak-anaknya sampai anak-anak yang sekarang juga yang saya ajar. Di sisi lain saya bersyukur gitu ya mereka itu masih suka rerebonan, masih suka ucing popolisian, ya kalau di bahasa di daerah Sunda kan ada popolisian, yang kan iya, lari-lari terus, ucing sumput, itu masih suka mereka lakukan. Jadi udah itu tuh turun-temurun aja, mereka terbiasa dengan seperti itu mungkin. Sisi positifnya mereka masih mau melestarikan gitu ya, mhm, jarang. Tidak sepenuhnya kayak anak-anak sekarang kan main handphone gitu ya. Kalau betul, mereka saya dengar-dengar itu
kata saya kan suka ditanya ya, "Apa yang kalian lakukan kalau pulang sekolah?" Ya, ada yang menjawab, "Mengaji, Bu, rerebonan, Bu, pepolisian, Bu, main bola, Bu, di lapang bawah." Kan ada lapangnya yang cukup besar gitu ya di daerah. Jadi seperti itu Iya. observasi yang saya lakukan. Hasil observasinya Bu sudah ada, berarti dari hasil observasi tersebut, nah jadi nanti Ibu bisa kira-kira program apa atau apa ya, menciptakan sesuatu perubahan yang baru gitu Bu ya, kira-kira apa untuk bisa menunjang atau mewadahi kegiatan mereka itu Bu. Coba kira-kira Ibu akan membuat program seperti apa gitu Bu untuk kedepannya? Apakah program apa namanya, seperti yang dilaksanakan mingguan atau bulanan atau bahkan apa per semester gitu Bu, kira-kira ada nggak Bu, terbayang nggak Bu? Kalau untuk mingguannya sudah sedikit-sedikit saya lakukan, Bu. Ketika Mhm, hari Sabtu kan, mhm, eee, anak-anak ada kegiatan ekskul pramuka. Nah, mhm, di situ memang senang sekali, mereka aktif sekali walaupun ya, masih terbatas gitu ya ininya, pembina pramukanya karena di saya kebanyakan perempuan, jadi, pembina laki-lakinya itu kurang, tapi kadang-kadang ya kalau bermain itu kita bersama dulu ya, kita sama-sama melestarikan ya itu permainan Sunda seperti itu. mhm, Rerebonan kadang-kadang iya, kalau ya kaulinan gitu ya Bu ya? dengan barudak itu yang mingguannya. Kalau yang nggak ada sih yang bulan, paling ini kalau setelah UTS gitu biar mereka refreshing suka ada satu hari kita main-main ya seperti loh perlombaan. Senang Mhm, sekali tuh kalau kayak kemarin Agustusan antusiasnya besar sekali mereka dalam permainan lomba-lomba seperti itu yang tarik tambang. Wah, saya mah kalah udah sama anak-anak. Tenaganya super kalau baru kelas 6 juga. Jadi mereka suka sekali kayak perlombaan seperti 17 Agustusan itu ya, kalau itu yang mungkin itu mah apa ya, situasional gitu ya ketika Agustusan. Mungkin nanti mah setiap setelah akhir semester kan suka ada jeda waktu ya pengisian lapor. Nah, mungkin kita padatkan biar terlampiaskan ininya kegiatannya. Nah, di situ aja energinya ya Bu ya, betul. Sudah perlombaan-perlombaan. bagus. Ya, sudah bagus Ibu itu untuk kegiatan-kegiatan dan program-program yang akan Ibu laksanakan dan sudah Ibu laksanakan itu sudah baik ya Bu ya, sebenarnya sudah bisa menjadi solusi ya Bu, alternatif solusi untuk, mengatasi masalah tadi, super aktif ya, aktif dalam bergerak gitu ya Bu ya. Nah, tadi Bu, apa yang, Ibu dapatkan dari, apa, obrolan atau kegiatan coaching kita hari ini Bu, kira-kira? Alhamdulillah ya setelah, saya ngobrol gitu sama Mhm, Ibu, saya lebih ini lagi, terfikirkan gitu ya buat nanti di masa yang akan datang, biar anak-anak itu lebih tersalurkan tenaganya, energinya, karena yang itu super aktif teh ya. Ya jadi saya makin terfikirkan nanti mah, mau kalau bisa mah ada kegiatan bulanannya gitu ya buat nggak selalu kaulinan barudak, mungkin nanti mah ada kegiatan apa ya, mungkin saya bisa nanti, searching gitu ya di YouTube atau di, eee, apa, di internet itu lihat kegiatan-kegiatannya. Jadi gitu, lalu ke depannya mungkin saya lebih bisa lagi berkolaborasi dengan guru PJOK mungkin ya, kalau kemarin-kemarin masih kayak kegiatan renang juga cuman 1 kali gitu 1 semester, itu juga kalau memungkinkan anak-anaknya pada sehat dan orang tuanya mendukung. Nah, betul. sekarang ya nanti mah mudah-mudahan atuh jangan sesemester sekali ya, biar ini mah, sebulan sekali atau misalnya semester 2 kali gitu ya, jangan sampai anak-anak teh nggak bisa lulus SD teh nggak bisa renang, nggak bisa apa, cuman main bola mah iya, main bola mah pada pada pinter gitu ya, ininya di sekolah saya tuh nomor 1 lah sekecamatan mah. Main bolanya anak-anaknya suka dipanggil kalau ada perlombaan buat tingkat kecamatan tuh dari sekolah saya kebanyakan.
Ya mungkin itu banyak sekali ini setelah obrolan ini jadi terbayangkan gitu ke depannya saya seperti apa. Ya Bu, baik, mungkin ada satu lagi ya pertanyaan dari saya mengenai perasaan Ibu ya, apa yang Ibu rasakan setelah, melakukan kegiatan, coaching kali ini Bu? Alhamdulillah, yang saya rasakan saya sudah tadinya kemarin-kemarin saya kan belum di belum disampaikan keluhan saya mah masih, "Aduh aduh we," di rumah teh bilangnya, "Aduh kumaha anak-anak." Jadi itu masalahnya ada kejadian itu Bu yang jatuh teh ya anak-anak. Mmm, Jadi saya teh suka apa, suka kalau keinget, kejadian itu suka ini syok lagi gitu ya, keinget lagi, aduh gimana kalau kemarin teh kejadian itu teh misalnya, yang kena itu bagian vitalnya ya kayak tulang ekor kan kayak gitu. Duh bahaya. bahaya, pernah kejadian tapi di sekolah lain ya, di kecamatan lain saya dengar sampai ada yang lumpuh kan. Saya teh Iya suka betul. suka suka apa, suka ingat lagi, aduh gimana kalau tidak, terinikan gitu ya kegiatannya. Jadi anak-anak teh dah pasti we cari kegiatan sendiri yang bikin dia senang Betul gitu ya, betul bisa betul. mengeluarkan energi dia. Nah, kalau kalau di luar sekolah mah kan tanggung jawabnya bukan kita ya, orang tuanya. Nah, ini takutnya kejadian lagi di sekolah gitu, di mana kan kita selama di sekolah mah wayahna gitu nya kita yang harus Betul. bertanggung jawab. Ya gitu Bu, alhamdulillah senang perasaannya setelah Alhamdulillah dikeluarkan. ya Bu ya. Jadi setelah kegiatan coaching hari ini perasaan Ibu rasakan luar biasa senang ngemplong gitu ya Bu ya, atas Alhamdulillah. saya teman berbagi gitu ya Bu ya. Nah baik Bu, mungkin kegiatan coaching kita ini masih ada waktu ya Bu ya, di sini mungkin yang terakhir banget Bu ini pertanyaannya gitu ya untuk, apa, kan untuk, kita mengetahui gitu ya Bu ya. Nah nanti, tujuan tujuan dari, apa tadi, ada program mingguan, ada program, bulanan, kemudian ada juga, program semesteran yang akan Ibu laksanakan gitu ya. Nah itu Bu, tujuannya tuh biar apa sih Bu? Ya, tujuan utamanya yaitu ya biar anak-anak itu terinikan gitu ya, apa namanya? Tersalurkan bakat, minat, kemampuan, energinya. Biar kita ada kegiatan juga sih kadang-kadang kan kalau setelah semesteran gitu ya, setelah ulangan anak-anak teh ada yang ke sekolah, ada yang enggak bilangnya ada udah bebas gitu ya. Jadi asa asa tidak bermanfaat waktunya. Kalau sementara kalau kita gunakan untuk misalnya kegiatan kayak perlombaan gitu, anak-anak kan menjadi asik gitu ya, mengeluarkan energinya itu positif. Selain itu menumbuhkan juga kebersamaan. Kalau kegiatan gitu kan apalagi perlombaannya yang per kelompok misalnya, anak-anak kelas 6 dibagi 6 kelompok. Mhm, Kelompok ini ya, itu kan menumbuhkan juga kebersamaan. Karena kadang-kadang sehari-hari itu saya suka aja lihat ada yang kayak bukan geng-gengan ya kalau di SMP mah jadi ya tetap gitu temenannya teh itu sama itu aja kemana-mana teh itu sama itu sementara yang lain kayak yang nggak kenal gitu. Nah kalau kegiatan kayak gitu tuh saya suka membaginya coba kita kocok gitu ya jadi anaknya tuh nggak itu aja. Kadang-kadang mereka tuh suka ada yang ngeluh yang apa anak-anak yang pendiamnya ada yang suka ngeluh ke saya. Bu, saya mah di kelasnya asa nggak dianggap, cenah. Ada salah satu teman saya yang di kelas tuh kayak penguasanya gitu, segala sesuatu tuh jadi gimana dia. Kalau pembelajaran gimana ya. Oh iya, nah kalau suasananya seperti tadi, misalnya lomba dikelompokkan, sambil kita kasih hadiah, ya reward kalau dari hasil lombanya yang menangnya. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan ya bisa manfaatnya itu selain memanfaatkan energinya yang banyak ke hal-hal yang positif, mungkin juga menumbuhkan kebersamaan dari mereka ketika mereka bermainnya itu secara berkelompok, tidak lagi bermainnya itu secara individu kan kalau individu tidak ada kebersamaan, kalau kelompok mudah-mudahan terjadi kebersamaan gitu. iya baik Bu. Eee
Mungkin Bu, untuk kegiatan coaching kita pada hari ini dicukupkan sampai, di sini dulu ya Bu ya. Nanti kita akan bertemu lagi insyaallah di lain waktu, saya akan bertanya lagi kepada Ibu tentang perkembangan-perkembangan dari hasil, kegiatan-kegiatan atau, tadi rencana-rencana dan langkah-langkah yang akan Ibu laksanakan, seperti itu ya Bu ya. Nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih atas waktunya. Semangat. Ya, semangat juga, Bu. Ya, mungkin saya akhiri dulu ya Bu rekamannya. Kita akhiri dulu kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.